Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Eng Indo Interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Examiner's Protocol ya. Kita akan bicara tentang bagaimana protokol dari seorang examiners ya. Oke. Jadi mungkin rekan semuanya bertanya juga apa yang maksud dengan examiner ya. Examiner ini lebih berfungsi sebagai penguji ya. Jadi dia adalah seorang yang bertambahan di antara interpreter dan dua narasumber kita ya. Jadi posisi dari examiner ini sebenarnya boleh ada atau boleh tidak. Tetapi kalau seandainya seorang interpreter itu merasa dia kurang pas atau merasakan perlu bantuan, maka seorang examiner itu perlu untuk didatangkan ya. Oke, biasanya examiner ini merupakan orang dekat ataupun teman atau relasi dari si interpreter itu sendiri ya. Oke, baik. Kita masuk kepada topik kita, yaitu tentang examiner protokol ya. Jadi apa pekerjaan dari seorang examiner ini? Oke. Jadi yang pertama itu pekerjaannya adalah interpreter introduction. Jadi dia akan memperkenalkan interpreter kepada narasumber, sampel person ya. Jadi pekerjaannya akan memperkenalkan interpreter kepada kedua narasumber. Give the interpreter's name and tell the sample person that he or she will be the interpreter. Jadi dia akan menyebutkan nama interpreter dan melaporkannya kepada dua orang tersebut bahwasanya dia adalah interpreternya gitu ya. Dan interpreter itu bisa juga nanti memulai perkenalannya ya. Jadi setelah selesai dari examiner, maka interpreter boleh berbicara untuk itu. Di cara bicaranya, I will speak to some person directly. Saya akan bicara langsung kepada narasumber. Please repeat exactly everything I say. Tolong ucapkan sama ya, seperti apa yang sampaikan kepada some person. Exactly everything that some person say. Jadi sama dengan apa yang saya sampaikan kepada some person. Dan sama juga dengan apa yang sama person katakan gitu ya. Contohnya, jika sampel person, jika narasumbernya memberikan pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan atau silakan ulangi pertanyaan itu kepada saya, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya narasumbernya ragu, itu boleh nanti misalnya narasumber itu bertanya kepada examiner. Jadi kalau seandainya interpreternya tidak ragu, kurang jelas, maka nanti bisa narasumber itu bertanya kepada examinernya, seperti itu. Covering this basic point with non-MC staff, interpreter can go a long way toward helping you perform the component smoothly and collect valid survey data. This is especially true when the interpreter has limited knowledge or interpretation technique, such as in the less favorable cases. Interpreter who are the sample person relative friend. In the beginning, these individuals may find it odd for the examiner to address the sample person instead of them, unless you inform them beforehand. Jadi kasusnya dari interpreter itu sendiri, jadi memang examiner ini bisa ada, bisa tidak ya. Tapi kalau seandainya itu ada, maka interpreter itu ataupun examiner harus mengkonfirmasikan kepada sample person ya, atau harus mengkonfirmasikan kepada kedua narasumber kita terhadap dari status examiner ini. Karena kalau tidak diinformasikan kepada narasumber kita, maka mereka nanti tentu saja merasa keberatan nanti itu ya, karena akan ada dua orang yang menjadi
uh, interpreternya ya akan menjadi konfirmasi ya dari atas informasi yang disampaikan kepada interpreter seperti itu ya. Dan biasanya examiner itu sampaikan tadi itu biasanya adalah teman dekat dari interpreternya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, apa yang dilakukan setelah examiner tadi menyapa si atau memperkenalkan si interpreter, maka yang kedua dilakukan oleh examiner itu adalah address sampel person directly. Jadi dia langsung menyapa si sampel personnya ya atau narasumbernya seperti itu. Berbicaralah kepada narasumber seolah jika dia memang mengerti apapun ya. Jadi berbicara langsung kita sapa si narasumbernya gitu ya. The examination should not consist of conversation examiner and interpreter about sample person. Jadi tidak boleh ada percakapan antara si interpreter dengan si examiner. Jadi tidak boleh dia percakapannya seperti itu ya. Dia harus menganggap the examiner should address the sample person directly. Jadi si examiner ini harus bertanya langsung kepada si narasumber gitu ya. Jadi harus bertanya langsung kalau seandainya dia memang mendapatkan atau interpreternya lagi bingung ya atau tidak tahu dengan apa yang disampaikan gitu ya. Maka si examiner ini langsung dia bertanya kepada sampai persennya. Nah, jika seandainya dia bertanya juga kepada interpreter, maka dia tidak boleh berbisik-bisik atau ngomong berdua saja, tidak bisa seperti itu. Dia pun harus menyapa si interpreternya dengan formal seperti itu, ya. Dan interpreter pun harus menjawab pertanyaan itu dengan formal kepada si examiner. Jadi dia harus menyapa dengan formal dan menjawab dengan formal juga. Gitu ya. This keeps the examination correctly centered. Jadi hal ini membuat examination ataupun perputaran dari percakapan itu tercenter ya, terpusat ya, dengan dialog antara si examiner dengan sample person. The same as with exam involving English speaking sample person. Also maintaining the interpreter strictly as information conduit treats the sample person with professionalism and respect. Facilitates complete and accurate data collection. Jadi dengan adanya menyapa dari sample person atau narasumber, maka proses penggalian informasi gitu ya, hal-hal yang dibutuhkan itu tetap terjaga informasinya ya. Jadi saling menghargai dan juga si narasumber juga menghargai dari examiner. Nah, itu maksudnya ya. Jadi narasumber itu tidak hanya menghargai si interpreter tapi juga menghargai examinernya gitu ya. Jadi jangan menganggap mentang examiner ini tidak banyak ngomong nanti maka itu tidak dihargai, enggak juga ya. Jadi si examiner ini harus juga dihargai oleh si narasumber seperti itu. Number 3, speak at moderate pace in shorter segment. Jadi bicaralah dengan pace itu dengan tenang ya, dengan nada yang tenang gitu ya, dengan tone yang tenang gitu ya. Jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat gitu ya. In shorter segment, jadi dengan bicara 2-3 kalimat seperti itu ya, sama seperti interpreter kemarin itu. Do not make any statement before allowing the interpreter to repeat them. Jangan pernah membuat sebuah atau jangan membuat banyak pernyataan sebelum mengizinkan interpreter untuk mengulangnya. Ketika si interpreter itu tidak mampu untuk convey everything, tidak mampu dia meyakinkan apapun selama ujian, the likelihood of losing data study data increases. Hal ini nanti tentu saja
akan mengurangi dari proses percakapan gitu ya. Transmission incomplete information, misinformation can also threaten sample personality and safety. Jadi kalau seandainya nanti si interpreternya tidak mengerti atau tidak tahu dengan apa yang disampaikan oleh si apa narasumbernya, tentu saja hal ini mempengaruhi performa atau penampilan dari si narasumbernya gitu ya. Nah, jadi interpreter need to ask you to repeat yourself. Jadi jika seandainya interpreter itu membutuhkan examiner untuk mengulang lagi pertanyaannya, this will mostly likely result in frustration for both parties, repeated interruption of the exam flow and wasted survey time. Nah, jadi kalau nanti harus mengulang lagi kepada pertanyaannya dari interpreter ke examiner, tentu saja nanti dia akan membuat hal ini frustasi ya, frustasi narasumbernya gitu ya. Mungkin ada saja interruption dan juga membuang waktu surveinya. Jadi bisa saja nanti kalau memang interpreternya itu tidak paham atau kurang jelas, maka nanti seperti saya bilang tadi pada poin nomor 2, maka si examiner boleh bertanya langsung kepada si narasumbernya, atau narasumbernya boleh bertanya langsung kepada examinernya, seperti itu ya. Nah, jadi boleh tanya langsung seandainya ada permasalahan pada interpreternya. By speaking at a reasonable pace and short assignment, the examiner give the interpreter best opportunity to relay information correctly and efficiently. Jadi dengan bicara yang tenang gitu ya, dengan tidak cepat-cepat seperti itu dan dalam waktu yang pendek 2-3 kalimat, maka nanti examiner itu dapat memberikan waktu kepada interpreter itu best opportunity, kesempatan terbaik untuk relay information, untuk menggali informasi secara tepat dan atau menyampaikan informasi secara tepat dan benar dan efisien, seperti itu ya. Jadi si examiner ini ngomongnya harus tenang juga ya, harus tenang ya, jangan nadanya tidak boleh tinggi gitu ya, dan dalam shorter segment, jadi 2-3 kalimat dan dia berhenti untuk itu. Oke. Selanjutnya cue interpreter, jadi membantu dari interpreter sendiri atau memberikan kode-kode kepada interpreter itu seandainya dibutuhkan itu. Pause or glance at interpreter to prompt him or her when to interpret. Jadi pause lah nada kita atau hentikan kita bicara ataupun glance ya atau mengedipkan ya mata kita gitu ya, atau memberikan kode kepada interpreter untuk memulai interpretasi ya. Kadang-kadang interpreter itu dia cemas juga ya, cemas mungkin karena masih pertama atau pemula seperti itu ya. Nah, jadi kita memberikan bantuan kepada interpreter itu ya untuk mengkodekan kode kepada dia untuk mulai gitu ya. Do not assume that interpreter automatically knows when to begin speaking. Jadi kadang-kadang interpreter itu dia belum tahu juga kapan dia untuk mulai ya, maka kita memberikan kode kapan si interpreter itu mulai untuk bicara. While you addressing the sample person, ketika kita sedang menyapa dari narasumber, interpreter itu fokus on, dia sedang fokus mengingat pembicaraan kita untuk mengulang lagi dan kepada sample person dalam bahasa lainnya gitu ya. Also the interpreter constantly monitor. Jadi interpreter ini juga memonitor percakapan kita untuk memastikan kita tidak boleh terlalu banyak. Jadi sebenarnya ini sampaikan tadi, dia itu sifatnya hanya membantu saja ya. Jadi dia tidak boleh berbicara terlalu banyak karena yang menerjemahkan itu adalah interpreter sendiri. Sementara examiner ini hanya menguji atau sifatnya membantu dari proses
interpretation sendiri jika dia dibutuhkan oleh interpreter dan dibutuhkan oleh siapa? Sample person atau narasumbernya gitu ya. With this in mind, pause purposely after speaking few phrases. Jadi ketika kita sudah bicara, berhentilah sekitar beberapa frase atau kalimat. Kemudian izinkanlah si interpreter itu mulai bicara. A quick look, jadi mungkin mengedipkan mata mungkin ya, dan juga mengangguk kepada interpreter dapat memberikan tanda bahwasanya ini waktu dia untuk mulai, seperti itu ya. Jadi atau bisa juga kita sepakati berdua kode-kode tertentu yang bisa membantu interpreter itu nanti tahu dengan apa yang kita kodekan kepada dia ya, kapan itu mulai gitu ya. Jadi dia tahu nanti tidak terlalu pusing ketika kita melakukan penampilan dari interpretasi itu sendiri. Oke, dan yang terakhir ini no start conversation. Avoid unnecessary conversation with the interpreter during the examination. Jadi examiner ini tidak boleh bicara kalau tanpa ada keperluan dengan interpreter selama ujian ya, selama proses interpretasi. To reiterate, side conversation between examiner and interpreter are impolite and unprofessional. Jadi bicara kepada interpreter itu tanpa ada suatu kepentingan, maka itu dianggap suatu hal yang tidak sopan dan juga tidak profesional. Regardless whether or not some person fully understand what is spoken, walaupun seandainya dianggap sampai person atau narasumber kita itu nggak paham itu. Jadi kita nggak boleh ngomong berdua, kita harus menyapa interpreternya itu juga dengan sapaan yang formal, dan kita juga harus menganggap dia sebagai orang ya, sampai person juga. Jadi maksudnya kita harus menyapa juga dia dengan nama panggilannya seperti itu ya, dengan Mister atau sebagainya. Sama dengan interpreter tuh menyapa si sampai person atau narasumbernya. Jadi harus sama cara seperti itu ya. Jadi dia tidak boleh ngomong berdua di dalam proses interpretasi tanpa ada urusan yang jelas ya, tanpa ada kepentingan yang jelas. Worse, some person may assume the conversation is about them and feel offended. Nanti yang paling parahnya kalau mereka ngomong berdua, narasumber itu bisa pikiran bahwasanya percakapan yang terjadi itu tentang narasumber tersebut dan mereka merasa offended ya, merasa kecewa, marah, jengkel, atau merasa terbebani dengan percakapan kita seperti itu. Jadi ini topik kita tentang examiner protokol. Jadi sebenarnya examiner ini nama examine ya, menguji dari proses interpretasi itu sendiri ya. Sebenarnya posisi ini boleh ada atau boleh tidak ya, tergantung dari kemampuan interpreternya sendiri. Kalau interpreternya merasa dia sudah yakin dengan kemampuannya, tahu dengan istilah yang dibutuhkan ya, mampu menjaga proses interpretasi dengan baik, maka examiner protokol ini mungkin tidak dibutuhkan. Tetapi kalau seandainya kebalikannya, merasa cemas ya karena ada mungkin hal-hal yang penting yang perlu didiskusikan atau kurang jelas, maka nanti posisi dari examiner ini perlu diadakan ya, karena nanti untuk menjaga jangan sampai ada permasalahan atau kesalahan dalam interpretasi ya, dan juga membuat si interpreter ini menjadi kurang paham atau tidak tampil dengan performa terbaik ketika melakukan interpretasi seperti itu. Oke, kira-kira itu topik kita tentang examiner protokol dalam proses interpretasi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.